Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faqqahana wa bisuluki syar'ihi nafa'ana. 'Allamana subhanahu bil qalam fadlan wa manan minhu ma lam na'lam. Wa khassana bi afdhalil adyan al-islam wa sunnatil qur'ani wal qur'an. Tsumma sholatuhu ma'at taslim ala nabiyir raufir rahim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala aidan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Muamalah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang ada di hari yang ke-7 dari bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 185, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Faman syahida minkum syahra, barang siapa yang bertemu dengan bulan itu, falyasum, maka puasalah di bulan itu. Kemudian Allah juga berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an itu dan kami pula yang menjaganya. Kapan Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan? Jawabannya ada di surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam qadar. Ya, jadi kalau kita menyebutnya malam Lailatul Qadar, itu malamnya jadi double. Sama kalau kita suka menyebut Bank BMI, padahal B-nya juga bank itu ya. Karena Lailatul itu malam. Jadi kalau Lailatul Qadar itu ya malam Qadar. Nah, diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi disebutkan diturunkan di bulan Ramadan. Kapan? Di malam Lailatul. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu terletak pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Salah satu dari malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian kita memperingati nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Jadi kesannya kok nggak nyambung itu ya. Apa yang terjadi ini? Apakah kita salah tanggal atau ada sesuatu penjelasan yang lain? Jadi Al-Quran turun itu ada dua macam. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah.
Baitul Izzah itu satu tempat yang mulia di langit dunia atau di langit yang pertama. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, berangsur-angsur selama masa kenabian beliau sesuai dengan peristiwa yang dihadapi. Jadi ada dua macam turun. Turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian turun dari Baitul Izzah dibawa ke Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Nah, turun yang dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat tentang ungkapan yang digunakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apakah turunnya Al-Quran itu sekaligus sekali bawa pada satu malam Lailatul Qadar dan diikuti oleh para malaikat mengantarkan malaikat Jibril membawa berkas-berkas wahyu itu. Ya, kalau disebut berkas-berkas ya nggak cocok ya. Masa malaikat bawa berkas-berkas ya kan? Membawa wahyu itu. Itu ada yang berpendapat itu turun sekaligus. Ada yang berpendapat turunnya setiap tahun sesuai dengan kebutuhan untuk setahun ke depan. Nah kalau ini cenderung dekat dengan accounting, kalau ini kan ada periodisasinya. Satu periode di bawah, satu periode di bawah. Ya namanya juga pendapat ulama ya, ada dua macam pendapat. Nah apapun itu, turunnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah bertahap. Maka yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena disebutkan di situ tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam itu para malaikat dan ar-ruh, yakni malaikat Jibril, turun, yakni membawa Al-Quran. Bi'izni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka. Ini makna dari nuzul itu seperti itu. Jadi kalau nuzul itu bukan berarti harus Tuhannya yang turun, tidak mesti. Karena bi'iznihi itu juga bisa disandarkan kepadanya. Sebagaimana kalau orang mengatakan Israel menduduki Palestina, itu bukan berarti orang-orang Israel duduk-duduk di Palestina, tidak begitu. Tetapi pemerintah Israel yang mengakuisisi Palestina, tentaranya. Seperti kalau Putin menyerang Ukraina, bukan berarti Putin yang turun ke Ukraina, tapi tentaranya. Ya. Sama kalau Tuhan turun ke langit dunia, berarti bukan Tuhannya yang turun, tapi dia perintahkan malaikatnya. Itu yang diterangkan oleh Muhammad. Nah, hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah turunnya wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang masyhur, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu diterima oleh Nabi SAW pada malam 17 Ramadan. Jadi ada turunnya malam Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada malam 17 Ramadan, yakni Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Tetapi tanggal 17 Ramadan itu sendiri juga tidak satu riwayat. Artinya ada beberapa versi tanggalnya. Tetapi yang masyhur adalah tanggal 17 Ramadan. Khususnya masyhur di Indonesia. Ya. Karena di Indonesia sudah diresmikan menjadi hari peringatan Nuzulul Quran. Coba kalau Nuzulul Quran kita peringatannya pakai Lailatul Qadar, susah. Ya, karena tidak mesti malam yang keberapa. Ya, jangan-jangan kita
Kita nuzulul Qur'annya kapan? Malam ke-21, belum tentu. Siapa tahu malam 23. Siapa tahu malam 25, karena di salah satu dari malam ganjil yang mana kita tidak tahu. Nah, jadi kita bisa membedakan antara Lailatul Qadar dengan nuzul Quran yang diperingati itu, yang tanggalnya bisa ditetapkan karena ada yang tanggal yang masuk. Nah, kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi secara bertahap, dihafal oleh Nabi SAW, kemudian didiktikan dan diimlakkan kepada para sahabat juga menghafal. Nah, sekarang disebutkan Lailatul Qadar itu adalah malam, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Bisa jadi karena memang tidak butuh jawaban, bisa jadi karena pemberi pertanyaan yang akan menjawabnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dalam hal ini adalah Allah yang menjawabnya sendiri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini ada ceritanya. Satu ketika Nabi SAW itu berdasarkan hadis yang riwayat Ibnu Abi Hatim dari sahabat Urwah, bahwa Nabi SAW itu menceritakan orang-orang Bani Israel. Ada 4 orang yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun lebih, yang mereka berempat ini sama sekali tidak pernah durhaka kepada Allah. 80 tahun beribadah, amal baik saja, amal soleh saja, tidak ada maksiatnya, tidak ada durhakanya kepada Allah. Luar biasa. Mereka disebutkan oleh Nabi itu nama-namanya. Yang pertama adalah Ayub. Ya, kita kenal Ayub itu adalah Nabi Ayub. Kemudian Zakaria. Kemudian yang ketiga adalah Hizqil. Kalau orang Kristen nyebutnya apa itu? Yehezkiel, ya. Hizqil. Kemudian yang keempat adalah Yusha bin Nun. Nah, 4 orang ini rajin ibadah sampai 80 tahun lebih tanpa maksiat, tanpa durhaka. Sementara kita yang umurnya banyak yang nggak nyampe 80 ini, maksiatnya Masya Allah. Gitu ya. Itu sampai membuat para sahabat itu takjub. Ya Rasulullah, luar biasa cerita yang kau sampaikan. Kemudian pada saat Nabi bercerita itu, datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, teman-temanmu itu pada kagum terhadap ceritamu tentang 4 orang yang ibadah sampai 80 tahun. Terus kenapa Jibril? Tahukah kamu ada yang lebih baik daripada itu, yang diturunkan Tuhanmu kepada umat? Kemudian malaikat Jibril membawa surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi 80 bulan lebih itu kalau 80 tahun lebih itu kalau dihitung itu kira-kira 1000 bulan. 80 tahun itu, kalau setahun itu kan 12 ya. 12 kali 8 96 ya, tambah 4 bulan lagi, jadi 8 bulan, 80 tahun lewat dikit lah. Nah itu 1000 bulan. Maka ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan itu yang kita cari di Ramadan ini. Salah satunya yang kita cari di Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya berjumpa dengan Lailatul Qadar? Banyak orang-orang di negeri kita, bahkan juga di negeri-negeri Muslim yang lain, itu berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan cara meningkatkan amal ibadah mereka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang biasanya di masjid-masjid diadakan i'tikaf, ada qiyamul lail, ada kajian-kajian dan sebagainya. Itu baik, itu bagus, dan siapa tahu berhasil.
Tetapi sesungguhnya jalan yang paling bagus untuk mencapai Lailatul Qadar adalah yang bersiap dari awal. Amal ibadahnya konsisten bagus dari awal, itu nanti dapat di Lailatul Qadar. Tapi kalau nunggu nanti aja 10 hari terakhir ibadahnya, gimana dapatnya? Ya, tentu ada skala prioritas, ya kan? Siapa ini yang paling layak? Maka orang yang berjuang lebih keras, ya tentunya dia berhak untuk lebih, berhak untuk dapat. Nah, maka janganlah kendor dalam beribadah dan bersiap menyambut malam Lailatul Qadar. Kemudian kita ceritakan bahwa Nabi SAW itu secara berkala itu didrill itu disuruh mengulang hafalan yang disampaikan oleh malaikat Jibril, disimak oleh malaikat Jibril, didengarkan. Hal yang sama diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat penghafal Al-Quran juga begitu, suruh baca Quran, didengar oleh Nabi. Nanti ada yang cocok, ada yang kurang. Suatu ketika ada sahabat baca Quran didengar sama Umar bin Khattab. Habis itu dimarahi sama Umar bin Khattab. Loh, kamu baca Quran kok beda dengan cara aku baca? Diseret sama Umar, dibawa menghadap Nabi. Baca yang kamu baca tadi. Dibaca sama orang. Kemudian, gimana nih ya Rasulullah? Masa dia bacanya kayak gitu? Kata Umar. Apa jawabnya? Sesungguhnya seperti itulah wahyu itu diturunkan. Bingung Umar, udah semangat mau menghukum orang ya kan, begitu suruh baca ya. Seperti itulah dibaca di Al-Quran itu diturunkan. Sekarang coba kamu baca. Dan Umar baca versi bacaannya. Terus kata Rasulullah SAW, ya seperti itu juga wahyu itu diturunkan. Bingung. Terus kemudian Nabi menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 macam qiraah. 7 macam cara membaca. Nah, ini kemudian kita kenal dengan nama qiraah sab'ah. Ya, yang imam yang kita ikuti di Indonesia ini adalah Imam Asim. Imam Asim sendiri punya 2 murid. Salah satunya namanya Imam Hafiz. Bacaan Imam Hafiz itulah yang diikuti oleh orang Indonesia. Jadi kalau ada orang baca Quran dengan model bacaan yang sedikit berbeda dengan kita, jangan kaget, siapa tahu dia menggunakan qiraah yang ada yang baca Malik Yaumiddin panjang, ada yang baca Malik Yaumiddin pendek. Memang riwayatnya ada. Ada yang baca, ada yang miring-miring gitu, ada yang tegak-tegak. Memang seperti itu. Ya. Ada juga yang lebih suka pakai sin daripada shod. Seperti lasta alaihim bimusaitin. Ada yang baca lasta alaihim bimusaitin. Kenapa ada yang baca pakai sin? Karena aslinya sin. Lafaz musaitir itu enggak ada dalam bahasa Arab. Adanya musaitir. Tapi dibaca shod. Nah, bagaimana cara kita tahu mana bagusnya baca shod apa baca sin? Anda lihat saja tanda sinnya itu di atas apa di bawah. Kalau ditaruh di atas berarti lebih bagus dibaca sin. Kalau ditaruh di bawah berarti lebih bagus dibaca shod. Tapi dibaca sin boleh, dibaca shod juga boleh. Nah, itu harus dipahami. Nah, ini ragam bacaan Quran. Makanya ketika kemudian terjadi perang Yamamah, yakni perang yang melawan Nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah SAW, melawan Musailamah Al-Kadzab dan pasukan, itu banyak penghafal Al-Quran yang wafat. Karena itu kemudian sahabat Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu dikumpulkan dan dibukukan dalam satu mushaf. Abu Bakar tentu saja tidak mau. Bagaimana kau perintah aku minta untuk melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah? Jadi Abu Bakar berpendapat ini adalah amalan kita. Kemudian Umar
meyakinkan Abu Bakar, demi Allah ini baik, sampai Allah membuka hati Abu Bakar sehingga mereka menerima betul itu bid'ah, tapi ini bid'ah yang wajib harus dilakukan. Kemudian dipanggillah Zaid bin Sabit, tolong kumpulkan wahyu bersama teman-temanmu para penulis Al-Quran. Zaid juga tidak mau. Seandainya kau perintahkan aku memindahkan sebuah bukit, tidak seberat ini. Bagaimana kau perintah aku melakukan sesuatu yang dikerjakan? Kemudian Abu Bakar dan Umar meyakinkan mereka, demi Allah ini baik. Maka kemudian dibukukanlah Al-Quran. Setelah Al-Quran itu dibukukan, terkumpul dalam satu mushaf, kemudian dititipkan kepada Hafsah. Hafsah itu siapa? Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Hafsah binti Umar, yang kebetulan juga istri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu bukan hanya menantunya Abu Bakar, beliau juga menantunya Umar. Jadi setelah Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah, kemudian menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar, kemudian menikah dengan Hafsah binti Umar. Nah, mengapa Hafsah? Mengapa bukan Aisyah yang menerima titipan mushaf? Jawabannya adalah karena Hafsah adalah istri Nabi yang paling terpelajar, yang paling pandai baca tulis. Karena sejak kecil dia belajar baca tulis. Zaman itu orang bisa baca tulis itu luar biasa. Lebih banyak yang nggak bisa baca tulis. Bahkan Rasulullah SAW adalah Nabi yang ummi, yang tidak baca tulis. Maka Hafsah ini mendapatkan keistimewaan, dia yang menampung mushaf yang dikumpulkan. Kemudian mushaf itu disimpan sampai masa Utsman. Karena di masa Utsman Islam sudah berkembang kemana-mana. Setelah masa Abu Bakar dan Umar banyak sekali penaklukan dilakukan. Itu Quran sudah menyebar kemana-mana, tapi versinya macam-macam. Cara nulisnya beda-beda, bahkan cara bacanya juga beda-beda. Kemudian Utsman bin Affan mengambil inisiatif, memerintahkan untuk menulis ulang Al-Quran yang distandarisasi. Jadi ada standarisasi penulisan Al-Quran, namanya rasm, standar penulisan Al-Quran. Nah, karena ini dilakukan di masa Utsman, maka dikenal dengan nama rasm Utsmani. Sehingga mushaf yang kita baca, Quran yang kita baca itu dikenal dengan nama mushaf Utsman. Diambil itu kitab suci dari Hafsah, disalin. Utsman membentuk tim untuk menulis ulang Al-Quran. Dipimpin oleh Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar, sehingga dia adalah cucunya Abu Bakar. Kemudian Sa'id bin Al-Ash, ini adalah orang yang paling ahli sastra Arab pada masanya, namanya Sa'id bin Al-Ash. Kemudian yang keempat adalah Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham dari Bani Makhzum. Ini juga orang yang ahli sastra Arab yang berasal dari Mekah. Jadi diambil dari Mekah dibawa ke Madinah untuk menulis ulang Al-Quran. Setelah Al-Quran itu ditulis, nambah 2 tim lagi. Tapi tim yang 2 ini freelance. Kalau yang 4 ini tadi pegawai tetap gitu ya. Yang 2 freelance. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Abbas, yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin As. Karena kemudian dikirim jadi gubernur di tempat lain, jadi freelance saja. Nah, hasil dari penulisan Al-Quran ini kemudian dicetak 8 biji saja. Kemudian Utsman meminta semua Quran di seluruh negeri ditarik dan dibakar. Semua dimusnahkan.
karena tidak standar. Nah, kemudian yang 8 ini yang sudah terstandarisasi itu, makanya standarisasi itu penting. Terstandar ini tadi kemudian dikirim ke negeri-negeri muslim. 1 dikirim ke Mekah untuk diperbanyak. 1 dikirim ke Bahrain untuk diperbanyak. 1 dikirim ke Basrah untuk diperbanyak. 1 dikirim ke Kufah, 1 dikirim ke Syam untuk diperbanyak. 1 dikirim ke Yaman untuk diperbanyak. Itulah negeri muslim pada saat itu. Nah, yang 2 itu tinggal di Madinah. Ya, 1 sebagai contoh, 1 dipegang oleh Utsman. Sedangkan yang asli dikembalikan kepada Rasul. Nah, karena itulah Quran itu kemudian terstandarisasi. Dan Utsman berpesan kepada para penulis, jika kalian berselisih mengenai cara membaca dan menulis ayat-ayat Quran ini dengan Zaid bin Sabit, maka kembalikanlah ke dialek Quraisy, karena dengan bahasa itulah Al-Quran diturunkan. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Dia gerakkan hamba-hambanya untuk bergerak. Bahkan kemudian masih berlanjut itu, kalau saya ceritakan masih panjang sampai ke masa dinasti Abbasiyah, bagaimana Al-Quran itu dijaga. Tapi waktunya tidak cukup. Maka perkenankan saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.